adik dimanapun adik-adik berada. Adik-adik, mungkin adik-adik sedang beribadah bersama dengan mama, papa, atau oma, atau kakak. Adik bisa berikan senyum yang manis sebagai tanda sukacita dan syukur kita. Hari ini kita sudah berada di minggu kedua bulan Juli. Sebagian mama papa sudah pergi ke kantor ya. Dan adik-adik yang sekolah, kita sudah masuk ke tahun ajaran baru. Namun, semester ini kita masih online ya, atau daring. Nah, semoga kita semua boleh tetap riang di dalam memasuki tahun ajaran baru dengan suasana yang baru ini ya. Mari adik-adik kita mulai ibadah kita pagi ini. Kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan lagu Kami Puji dengan riang. Amin. Salam dari Tuhan Yesus yang selalu menyayangi kita. Salam juga. Adik-adik, kita naikkan pujian hormat bagi Allah Bapa. Kita telah menyakitkan hati mama papa atau saudara-saudara kita, atau kita telah tidak taat. Untuk itu mari kita mohon pengampunan dari Tuhan. Sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus, kami bersalah, tolong ampuni kami Tuhan. Amin. Dari Tuhan yang Maha Kasih. Dalam 1 Korintus 15 ayat 57 mengatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebagai ucapan syukur, kita nyanyikan lagu Sayang, Sayang Disayang. Aku disayang Tuhan, aku
bagi kita dalam Sefanya 3 ayat 17 berbunyi, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membarui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang indah Engkau berikan untuk kami, boleh beribadah bersama dengan teman-teman secara online. Tuhan, saat ini kami rindu untuk mendengarkan cerita Alkitab. Tolong kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengerti dan melakukannya. Berkati kakak yang akan membawakannya. Dalam nama Yesus, amin. Adik-adik, minggu lalu yang bercerita kakak-kakak dari Gereja Toraja Elim Palopo ya. Nah, kakak ingin tanya yang hadir minggu lalu itu Kim, Ivana, Angel, Brian, Juan, Jera, Aaron, Arthur, Davis, Vano, Gilang, Michelle, Tora, ya kan? Kalian semua hadir minggu lalu ya. Nah, kakak ingin tanya, siapa yang ingat cerita minggu lalu? Siapa yo? Ya, Tuhan memberikan kemenangan kepada Israel melawan orang-orang Amalek. Ya, benar. Dan orang-orang Israel pun bersukacita atas pertolongan Tuhan itu. Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka ke tempat yang Tuhan janjikan kepada mereka. Nah, Kalista mau lanjutin ceritanya ya. Beberapa waktu kemudian, tibalah bangsa Israel di padang gurun Sinai. Mereka pun berkemah di bawah kaki gunung Sinai. S-I-N-A-I, Sinai ya. Karena sangat lelah setelah berjalan jauh, mereka pun ingin beristirahat beberapa hari di bawah kaki gunung Sinai. Musa mendaki gunung Sinai untuk bertemu dengan Tuhan. Dari atas gunung, Tuhan memanggil berseru-seru, memanggil Musa. Tuhan menyuruh Musa untuk menyampaikan kepada orang Israel. Pertama, bahwa Tuhan telah menolong orang Israel dengan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Kemudian, Tuhan berjanji untuk menjadikan orang-orang Israel, bangsa Israel, sebagai anak kesayangannya. Jika bangsa Israel hanya menyembah Tuhan Allah saja. Kemudian Musa pun turun untuk menyampaikan hal tersebut kepada orang-orang Israel. Di depan orang-orang tua, Musa menyampaikan semua yang difirmankan Tuhan. Dan orang Israel pun menjawab bahwa mereka hanya akan menyembah Tuhan Allah saja. Kami akan melakukan semua yang difirmankan oleh Tuhan. Musa pun kembali naik ke atas gunung Sinai untuk menyampaikan jawaban dari orang-orang Israel. Tuhan senang dengan jawaban orang-orang Israel. Dan Tuhan akan menemui orang-orang Israel dan menampakkan diri di atas gunung Sinai. Kembali Tuhan memanggil Musa untuk naik ke atas gunung Sinai. Dan di atas gunung Sinai itu Tuhan menyampaikan perintahnya atau pesan-pesannya untuk orang Israel. Musa pun mengambil 2 batu besar untuk mencatat
semua yang disampaikan oleh Tuhan Allah buat orang-orang Israel. Yang pertama, hanya ada satu Tuhan. Yang kedua, jangan menyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Akulah Tuhanmu. Yang ketiga, jangan menyebut Tuhan Allah dengan sembarangan atau tidak sopan. Yang keempat, hormati hari Sabat. Yang kelima, hormati ayah dan ibumu. Kemudian yang keenam, jangan membunuh orang. Yang ketujuh, hendaklah engkau setia kepada istrimu atau suamimu. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, janganlah berbohong. Yang kesepuluh, jangan ingin mengambil apapun milik orang lain. Adik-adik, ternyata ada 10 pesan atau perintah yang Tuhan berikan kepada umat Israel melalui Musa. Musa telah mencatatnya di 2 batu besar. Tuhan pun berjanji akan selalu ada di tengah-tengah umatnya, tengah-tengah bangsa Israel. Kemudian Tuhan meminta supaya bangsa Israel membuat kemah suci. Dan bangsa Israel pun menyembah Tuhan Allah. Adik-adik, Tuhan Allah memberikan 10 pesan itu kepada orang Israel supaya orang Israel hidupnya tetap terpelihara dalam anugerahnya. Tuhan sangat mengasihi umatnya. Tuhan telah memberikan anugerahnya dan Tuhan pun ingin agar umatnya juga mengasihi Dia. 10 perintah Tuhan adalah cara umat untuk mengasihi Dia. Apa yang telah kita lakukan untuk mengasihi Tuhan? Nah, adik-adik, demikian cerita Alkitab hari ini. Kita dapat membaca bersama dengan mama papa seusai ibadah dari Kejadian 20 ayat 1 sampai 17. Adik-adik, mari kita berdoa Bapa kami. Adik-adik sudah hafal semua doa Bapa kami? Nah, yang belum hafal, nanti minta tolong mama papa ya, untuk bersama-sama adik-adik dibantu untuk menghafalkan doa Bapa kami. Nah, buat yang sudah hafal, ayo kita sama-sama tundukkan kepala dan kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami di dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita nyanyi lagu T-A-A-T. Yuk, berdiri yuk. Ingat kan?
kepada Tuhan yang didasari Mazmur 17 ayat 13. Mazmur 79 ayat 13. Kakak bacakan ya. Maka kami ini umatmu dan kawanan domba gembalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan memberikan puji-pujian untukmu turun-temurun. Adik-adik, mari kita memberikan persembahan kita dan kita menyanyi lagu Beri syukur, berilah syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk persembahan yang boleh kami berikan Tuhan, yang adalah daripada-Mu juga. Kiranya persembahan ini boleh berkenan kepadamu dan menjadi sarana untuk pelayanan di gereja kami. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami boleh senantiasa taat melakukan perintah Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk adik-adik yang akan memasuki tahun ajaran baru dengan online. Tuhan, kami mohon Tuhan berikan kami selalu sukacita, ketekunan, kreatif, dan semangat untuk mengikuti pembelajaran di tahun ajaran baru ini walaupun secara online. Tuhan, kami juga mohon berkat-Mu untuk orang tua kami. Tuhan berikan kesehatan dan sukacita serta berkat yang melimpah. Kami juga teringat akan orang-orang yang sedang sakit saat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan menyembuhkan mereka Tuhan. Engkau juga menguatkan para dokter dan perawat yang saat ini sedang berjuang untuk merawat banyak orang sakit. Terlebih oleh karena COVID-19 ini ya Tuhan. Kami mohon Tuhan Engkau memberkati dan menolong supaya kami semua segera terbebas dari wabah ini ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk para pemimpin negeri ini, dari yang atas sampai yang di bawah Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberi hikmat kebijaksanaan supaya mereka semua boleh memutuskan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar
Selamat melanjutkan aktivitas, tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, rajin cuci tangan, dan hindari kerumunan. Sampai jumpa minggu depan.